Hai guys, annyeonghaseyo 여러분. Ketemu lagi dengan Mimin Receh di sini yang akan membahas momen kok sedih BTS. Kok sedih sih? Nggak apa-apa, biar nggak bosan aja. Pada saat mereka konser, sakit, cedera, drop, lelah, dan lain-lain. Yang pastinya momen-momen seperti itu udah gak pernah kita lihat lagi sekarang ini. Karena BTS kan udah gak pernah lagi konser secara live di negara orang. Makanya Big Hit kalau momen-momen sedih saat konser suka di awal-awal dijadikan film yang hanya bisa ditonton di bioskop. Kecuali kalau udah lama sih baru udah ada di internet. Oke lah, sampai berlama-lama karena nanti Mimin akan ikutan nganyam bulu panon kejuaraan di kecamatan. Jadi kita langsung aja ke momen-momennya. Cek kijrut-kijrut. So let's go. Di momen pertama kita mulai dari si Encim nih yang jalan tertatih-tatih dibopong oleh staf menuruni tangga panggung. Dirinya mengeluh tenggorokannya sakit jadi sulit untuk bernapas. Dan ini reaksi Tetet yang menatap tajam ke arah Jimin, seakan dia nggak tega melihat sahabatnya itu yang gak enak badan namun tetap harus tampil. Di hari yang berbeda, Tetet juga pernah mengalami hal yang sama seperti Jimin. Badan Tetet demam, batuk, suaranya hilang. Alhasil Tetet juga nggak bisa tampil dengan sempurna di atas panggung. Dan hal itu membuat Tetet frustasi, menangis sejadi-jadinya di bawah panggung. Dan Jimin yang merasa nggak tega sama menatap tajam ke arah Tetet, seakan-akan dia mengerti apa yang Tetet rasakan saat itu. Dan sebagai bentuk tanda kasih sayang, terkadang Jimin juga suka pijitin lehernya Tetet saat sedang latihan, yang membuat Tetet ketagihan dan ingin dipijit lagi lebih lama. Mana yang mah ya keterusan wae. Dan ini adalah reaksi lebay parah Hayong saat kaki si Cookie kesandung meja di acara 4 tahun Oster. Juga bilang aku akan memilih ketawa katanya untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Mungkin begitu. Namun si Cookie hanya berlalu saja dengan cuek. Dalam hatinya aku baik-baik saja kok. 정강이 나 저러면 되게 웃는다. 너무 아파. Berbeda saat kejadian di konser Singapura ini, si Cookie sampai harus buka baju di depan kamera dan dikasih es batu karena dia drop kepanasan akibat cuaca yang sangat terik saat itu. Ditambah lagi stadion dengan penuh penonton. Wah, menang banyak tuh staf cewek. Lihat badan si Cookie, berani megang-megang lagi. Anjir. Namun lagi-lagi BTS harus tetap tampil dengan sempurna di atas panggung buat ARMY. Ya walaupun di belakang panggung si Cookie harus ngahuleng cingogo menahan sedih karena dia merasa tidak bisa tampil dengan sempurna. Kayak anak kecil, tahu nggak si Cookie kalau cingogo kayak gitu? Anak kecil tahu nggak yang lagi beli dimarahin emaknya, nanti datang kakaknya, kunaon mana cari kue? Dicarikan kuma. Udah mana mah bangor tulin wae ke sawah. Nah buat yang nggak ngerti cari itu di Google Translate-nya. Dan si Cookie juga pernah mengalami pusing dan mual saat membawakan lagu Fire. Jo bilang kau terlalu memaksakan diri JK. Namun si Cookie berdalih ini adalah hari terakhir katanya konser di negara Chili. 왜 그랬어? 살이 왜 그랬어? 그러니까 오늘 어디 갔어?
Lihat aja tuh napasnya si Kuki sampai terengah-engah begitu dengan mukanya yang memerah akibat kelelahan. Namun dia selalu bilang kalau dirinya baik-baik saja. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금막내 전정국입니다. Dan lagi-lagi ini adalah momen dimana si Kuki ingin sendirian di bawah panggung Jingogo meratapi nasibnya. Dia nggak mau diikutin kameramen, tapi akhirnya ya disorot juga sih. Dan ini momen yang paling parah nih, dimana tubuh si Kuki cedera di sela-sela konser berlangsung. Dia bahkan berulang-ulang minta maaf kepada para member karena kecerobohannya itu. Namun RM bilang, kenapa harus minta maaf? Ini bukan salah kamu kok. 미안하다. 왜 미안해? We've had a bit of a deep laceration into the back of his heel over in hospital. 자력으로 걸을 수 있어, 이거. Akhirnya si Kuki pun terpaksa harus tampil dengan menggunakan kursi roda. Ya walaupun dia beberapa kali harus nangis di atas panggung karena iri melihat para hayongnya ngeden di sana. 속상하다 진짜. 뭔가 안무하는 걸 옆에서 봤는데 빈자리가. 여러분, 방방꾼이 곧 다시 시작됩니다. Sementara si Kuki yang selalu merasa dirinya paling kuat harus duduk di kursi roda seperti pria yang lemah. Dan itu tentu saja membuat mentalnya ngedrop. Dan si Kuki beberapa kali minta maaf kepada ARMY karena nggak bisa tampil dengan sempurna. 괜찮아. 네 잘못이 아닌데 뭐. 정말 감사하고 사랑합니다. Thank you, and I love you guys. Kira-kira kalau sekarang si Kuki melihat kursi roda, apa ya yang dia pikirkan? Ada sedikit trauma nggak sih? Ya pasti ada lah, karena itu kan momen paling bersejarah dalam hidupnya. Nah, kita nggak boleh melewatkan momen Suga ya guys, dimana dia bertahun-tahun menahan sakit akibat kecelakaan sewaktu masih training, sampai akhirnya dia memutuskan untuk operasi karena cedera di bagian bahunya. Suga yang pernah bilang dirinya seperti unta, pelan tapi pasti di momen ini dia cerita kalau tampil di panggung itu sangat melelahkan. Dia bahkan sering lapar setelahnya karena terlalu banyak kalori yang dibakar di saat ngedance. 할 수가 없어요. 너무 힘들어가지고. Dan tak hanya ngedance saja, mereka juga harus bernyanyi dan juga nggak mau pakai lip sync karena nggak enak kalau ngecewain ARMY yang sudah datang dan bayar mahal dari berbagai negara. Masa dikasih lip sync ya kan? 오히려 손을 가만히 두고 손을 그냥 밑으로 내리고 목만 탄다는 생각으로. 이렇게 안 돼요. Tuh, lihat aja suaranya Suga saat bernyanyi pop. Walaupun suaranya gak nyampe, tetap pakai suara asli loh. Dan itu rasanya sangat menswegan. 오케이. Kemudian kita pindah ke RM yang pernah mengalami cedera juga saat konser berlangsung. Walaupun tetap meminta untuk istirahat sejenak, namun RM menolaknya karena tanggung katanya sisa 2 lagu lagi. Dan ARMY yang lagi teriak di sana, mana mungkin tahu yang RM rasakan di belakang panggung itu. 봐줘. 나 2분만 영상 밖에 안 남았는데 어떡해. Karena terlalu memaksakan diri, kaki RM pun terpaksa harus dikip setelahnya. Aduh, nggak tega sih. Dan itu kakinya kenapa nggak ditutupin anduk ya? Jadi nggak fokus melihatnya seksi.
Jimmy juga pernah mengalami cedera saat konser berlangsung. Padahal masih ada sisa 18 konser lagi. Dan saat kakinya diurut, Jimin berusaha tertawa di depan kamera. Namun sebenarnya pasti menahan sakit itu dalam hatinya Jimin. 미안하게 생각한다. Apalagi kalau diurutnya itu sama Mang Udin, tetangganya Mimin. Pasti gogorowokan. Tapi kepenting juga sih kenapa bahas Mang Udin. Oke, lanjut. Jawab juga saat di pesawat dia pernah mengeluh kakinya sakit akibat penari terlalu keras saat konser. Namun dia hanya memijit-mijit saja sendiri oleh tangannya. Mungkin gak dirasa kali ya, biarlah nanti juga sembuh gitu. 다리가 너무 아파. 너무 마지막인 것처럼 보여요. Dan Kim Seokjin setelah Mimin mencari-cari berbagai video konser, dia tuh gak ada mengalami cedera apapun. Gak tahu deh apa rahasianya sehingga dia tuh begitu kuat ya. Ya, walaupun ada video Kim Seokjin yang sedang diurut Setap, namun dia malah cengengesan aja di situ, yang membuat Setap gak fokus dan ikutan tertawa. 왜 이래? 아, 왜 이래? Karena kalau Kim Seokjin benar-benar mengalami cedera, gak mungkin juga tuh Setapnya sampai ikutan tertawa seperti itu. Karena itu kan tugas mereka mengurut-ngurut para member, gak mungkin juga sampai ikutan tertawa kayak gak profesional gitu. 아, 왜 이래? Dan Kim Seokjin yang biasanya super jahil saat melihat adik bungsunya cedera, dia yang paling rajin loh dorongin kursi roda. Padahal dia tuh gak disuruh, namun begitu perhatian, yang membuat si Cookie tersentuh dan mengatakan terima kasih berulang-ulang dengan tulus. Padahal biasanya mereka kan kayak Tom and Jerry, berantem terus ya. Namun itulah BTS dengan segala semangat dan totalitasnya. Walaupun BTS sering mengalami cedera saat konser, mereka sekarang sangat merindukan momen-momen itu. Sampai dibuatin lagu segala. Kira-kira seperti itulah. Oke lah ARMY, sekian dulu video untuk hari ini. Walaupun ini momen sedih, namun memang selingi dengan banyolan-banyolan receh supaya nggak terlalu serius gitu. Dan mohon maaf kalau Mimin ada salah pengucapan. Ya jangan baper kalau kata Markutet mah. Dan sekian dulu. See you next video. Annyeong. 안녕. お疲れ様でした。